Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi terkait dengan hikmah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah bulan diturunkan Al-Quran dan kitab suci lainnya. Hal ini didasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Menurut para ulama atau ahli tafsir, yang dimaksud dengan Yaumul Furqan adalah waktu bertemunya dua pasukan muslim dan pasukan kafir di Badar, atau yang biasa kita kenal pada saat perang Badar. Sementara pada pendapat yang lain, misalnya dikatakan oleh Imam At-Tabari, beliau mengutip pendapat Al-Hasan bin Ali terkait dengan Yaumal Taqal Jam'an. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam Furqan dan atau Yaumul Taqal Jam'an adalah tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ini yang populer juga diperingati dengan peringatan Nuzulul Quran. Termasuk di Indonesia juga sebagian memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini. Tetapi pendapat yang tanggal 17 ini juga diafirmasi oleh Ibnu Katsir. Beliau juga sependapat bahwa dengan mengutip pendapat dari Al-Waqidi dengan sanad yang kepada Abu Ja'far Al-Baqir, beliau berkata permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah adalah pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Nah, pendapat Ibnu Katsir ini yang lainnya juga beliau mengutip pendapat dari yang berbeda. Ibnu Katsir ini menyebutkan juga bahwa dalam pendapatnya yang kedua, beliau mengatakan bahwa Nuzulul Quran itu terjadi pada 24 Ramadan. Artinya dari beberapa pendapat ini kita bisa mengatakan bahwa Nuzulul Quran itu persisnya tanggal 17 atau tanggal 24 itu ulama berbeda pendapat. Bahkan ada juga ulama yang lain menyebutkan bahwa Nuzulul Quran itu diturunkan pada tanggal di luar dua itu. Kemudian Nuzulul Quran terjadi pada tanggal 24 Ramadan ini yang didasarkan juga pada pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dari Al-Wasilah yang menyebutkan bahwa tanggal diturunnya kitab suci itu atau kitab suci Al-Quran itu baik pada Suhuf Ibrahim, pada Injil, Taurat hingga Al-Quran itu dilakukan atau terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Rasulullah ini didasarkan pada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam bulan Ramadan, kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 23 Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, ada beberapa pendapat di sini, kita mengambil hikmah dari beberapa pendapat, di antaranya yang cukup relevan menurut sebagian ulama adalah di tanggal 24 ini. Karena pendapat ini dianggap oleh ulama lebih nyambung ya. Ada korelasinya dengan beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan, di antaranya menyebutkan bahwa
pada malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu kapan persisnya gitu ya. Apakah diturunkan di tanggal 17 kah atau 24 kah atau di tanggal-tanggal ganjil sebagaimana disebutkan oleh hadis yang lain gitu. Jadi Al-Quran diturunkan dengan persisnya beberapa pendapat. Tapi dari beberapa pendapat ini ada kesamaan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu semuanya mengatakan demikian. Nah, yang terpenting saya kira dari diturunkannya Al-Quran ini, kita jangan sampai terjebak gitu ya, kemudian seolah-olah menganggap bahwa tanggal 17 Ramadan itu yang diyakini yang paling benar atau tanggal 24 yang paling benar. Terlepas dari kapan Al-Quran itu diturunkan, yang penting kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai panduan atau sebagai petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Itu yang paling penting. Dan kita memperingatinya itu menjadi bagian yang tidak wajib. Yang wajib adalah bagaimana kita mengamalkan, membaca, memahami, dan kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya kira begitu. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.